Sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy! Berdiri di atas hamparan sawah yang sangat luas, sebuah pohon telah menjadi misteri dan legenda yang begitu mencekam. Untuk kisah selengkapnya, mari kita telisik lebih dalam hanya di Segitiga Karuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sukses untuk sahabat Segitiga Karuhun dimanapun berada, begitu juga untuk semua kru Segitiga Karuhun. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita telah melakukan survei up ya di salah satu lokasi yang mungkin bisa dibilang kita akan menelusuri, menelisik sebuah pohon yang mungkin usianya ratusan tahun ya sahabat. Oke, untuk kisah selengkapnya mari kita panggil ya dari kru-kru yang lain juga. Di sini kita seperti biasa ditemani sama Kang Ibeng dan Kang Dede. Yang pertama kita panggil Kang Ibeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Ibeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat Segitiga Karuhun. Alhamdulillah seperti biasa kesempatan malam hari ini kita lagi menelusuri tentang daerah atau sebuah tempat di sini di mana ada sebuah pohon. Utamanya sebelum itu saya ucapkan buat sahabat semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi gini Kang Ibeng. Pertama yang akan saya tanyakan, nama pohonnya pohon apa sih sehingga sampai usianya itu bahkan yang saya dengar ratusan tahun Ya. gitu Kang Ibeng, tapi enggak apa ya? Nah, Tentunya ngeyeng saya ketik acan cenah gitu. di sini uniknya buat sahabat Segitiga Karuhun, ini di suatu daerah tempat ya, namanya Kali Aren, dusun Kali Aren, ada satu pohon yang mungkin lain daripada yang lain. Uniknya ini pohon ini berada di tengah-tengah pesawahan yang biasanya yang namanya tumbuhan kalau tumbuh di pesawahan atau sering terendam air akan mati. Nah ini tidak, bahkan setelah saya telusuri ke masyarakat, info-info ke masyarakat setempat di sini yang udah tua pun tidak tahu ini kapan adanya, karena mereka ini udah ada, bahkan dari dulu nggak pernah berubah pohon itu, nggak tinggi, pokoknya nggak bertambah tinggi lah, seperti itu aja. Bahkan yang mungkin orang-orang yang dituakan di daerah sini katanya ini umurnya udah ratusan tahun, Kang. Lumayan juga ya Kang ya. Luar biasa ini, Kang. Mungkin orang tua kita, nenek kita, mungkin buyut kita pun nggak ngalami sampai segitunya gitu. Namanya apa ya Kang? Pohon apa gitu namanya? Namanya itu pohon kisepat. Jadi gini sahabat, namanya pohon kisepat, usianya sekitar ratusan tahun. Untuk kisah selengkapnya mari kita panggil praktisi kita ya, yang tak asing lagi di mata kalian, yaitu Kang Dede. Silakan tuh Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa dulu Kang untuk sahabat Segitiga Karuhun. Assalamualaikum ya buat sahabat Segitiga Karuhun ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita udah ada di pelosok daerah ya Kang ya. Tepatnya di area dekat pesawahan sahabat ya. Jadi gini Kang, yang pertama Kang Dede rasain apa tuh Kang? Pertama datang ke sini. Ya intinya Soalnya dari tadi Kang Dede itu misah terus ya. Dari kita misah terus. ya intinya gini sahabat ya. Yang namanya areal kita jauh dari pemukiman, terus terdapat sebuah pohon yang betul-betul dituakan pasti dalam suatu energi ya mencekam Kang ya. Oke, jadi Segitiga Karuhun ini kan terutama Kang Dede sama Kang Ibeng selalu mengadakan mediumisasi ataupun penarikan. Apa akan dilakukan di sini juga di tempat ini? Jadi insya Allah kita akan melakukan penelusuran dulu di areal sini. Tujuan penelusuran untuk
untuk lebih tahu spesifikasi ada apa di sini gitu kan ya. Sedikit ya, dikit. Tadi katanya Kang Ede emang betul-betul misah terus karena kan tadi sedikit dialog sedikit oleh makhluk yang ada di daerah sini. Jadi gini Kang Ibeng, yang hasil menurut Kang Dede ya, kelentingan gitu. Sebetulnya pohon ini itu memang katakanlah betul ratusan tahun. Tapi ini cerita logis dari penghuni sini ya Kang ya. Jadi yang frekuensi yang oleh Kang Dede dapat di sini dulunya zaman penggarapan kerbau sahabat. Jadi dulunya itu teh pohon kayu yang dipatok. Jadi patok, iya, patok buat patok kerbau sahabat. Jadi zaman dulu waktu zaman kerbau itu difungsikan untuk patok kerbau. Nah, sampai tidak ngehnya atau gimana pohon itu sampai dalam artian berdaun, rindang sampai besar itu. Jadi asal muasalnya tadi Kang ada sedikit dari asal muasalnya pohon itu gitu sahabat. Jadi sedikit pentingan ya, katakanlah dari energi makhluk astral di sini yang kerennya di areal sini itu lebih ke pengayom Bang Ibeng. Jadi lebih mengayomi masyarakat yang betul-betul mencocok tanaman yang di areal sini. Jadi katakanlah tidak ada yang berbaur mencelakai atau yang iseng sampai gimana ya. Ya mungkin tanda kutip sahabat ya. Kalau seandainya kita jalan-jalan ke satu daerah, intinya jangan terlalu kosong lah intinya. Jika ada pohon seperti ini diwajibkan ya, katakanlah walaupun itu makhluk yang tidak terlihat atau astral untuk pamit dan alatnya kita ya izin tata ramah lah. Iya, tata ramah. Dan memang di sini itu ada dua sosok sahabat. Background yang tadi kata Kang Dede pengayom Kang Ibeng ya. Pengayom dan memang dari segi negatifnya ada juga yang siluman ular sahabat. Jadi sosok siluman ular itu katakanlah dia betul-betul negatif ya. Tapi ini mah sekedar tempat rute main gitu Bang Yosep. Jadi di kesepat ini hanya sebatas untuk main, bahwa aslinya kadang dia selalu lalang di areal sekitar pesisir kali ya, ya sungai. Jadi untuk katakanlah cendramata mungkin ada Kang, karena biasanya kalau berbaur siluman ular dia suka mempunyai rumah atau mustika atau apapun itu. Mudah-mudahan hasil penelusuran yang sekarang kita dapatkan untuk segitiga karuhun cendramata ya, ya gitu Kang. Oke. Untuk Kang Ibeng sendiri kok bisa sih itu kan? Ki sepat apa arti dari ki sepat? Kalau kita mensurvei tentang arti dari makna ki sepat tersebut, bingung juga ya. Karena sepat itu soalnya identik dengan nama ikan kalau nggak salah, ya kan ya? Iya. Ya mungkin, tapi kan sangkan gini loh. Di sini orang-orang yang udah tua pun yang dituakan di sini tidak tahu makna dari kesepat tersebut, karena nama ini sudah muncul dari mereka dari lahir pun udah ada nama kesepat. Sedikit tambahan ya, untuk bahasa kesepat itu bukan nama yang dibuat oleh masyarakat gitu Kang Ibu, tapi itu ya. memang jenis pohonnya itu pohon kesepat. Jadi dari jenis pohonnya itu kesepat. Oke sahabat, untuk penelusuran mungkin nanti Kang Ibeng sama Kang Dede bagaimana? Kang Ibeng nggak ikut? Enggak. Mohon maaf buat sahabat Karuhun sebelumnya. Mungkin saya nggak bisa ikut penelusuran dengan Kang Dede yang biasanya kita berdua dan juga biasanya kita kolaborasi berdua, karena sekarang saya lagi nggak fit badannya. Jadi mungkin nanti Kang Dede sama Kang Yosep berdua. Dan juga buat sahabat mungkin yang merasa kehilangan sosok Teh Epa sebagai indigo, kita sekarang nggak hadir. Dikarenakan apa? Dikarenakan Teh Epa sekarang alhamdulillah lagi mengandung. Alhamdulillah. Minta doanya buat sahabat Segitiga Karuhun semuanya, mudah-mudahan sahabat kita Teh Epa diberikan kesehatan dalam kandungannya. Amin. Dan nanti di suatu saat lahiran diberikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Langsung aja nanti buat Kang Dede ya, buat Kang Yosep. Ya, jadi mungkin Kang Ibeng nggak ikut dulu ya. Kita langsung minggir aja dulu ya. Jadi gini sahabat, Kang Ibeng nggak ikut dulu ya. Oke. Ya, selamat Kang Ibeng, minggir dulu. Ya, jadi sahabat, Kang Ibeng sekarang nggak ikut, mungkin kita berdua melakukan penelusuran langsung sama Kang Dede ya Kang. Gimana Kang? Ya kita langsung penelusuran aja Kang ya. Oke. Jadi tujuan penelusuran di sini sahabat ya, kita akan lebih mengetahui spesifikasi
yang katakanlah sosok makhluk. Tapi Kang Dede sendiri gini Kang Yusuf ya, Gimana Kang? lebih condong ke makhluk yang katakanlah yang negatif tersebut Kang. Jadi Mungkin untuk di wilayah kita ini di sini, untuk di wilayah sini aja gitu. kurang Kang. Kurang. Jadi ya di areal sini Kang Dede belum mendapatkan frekuensinya ya. Mungkin kita akan melakukan penelusuran. Jalannya kemana Kang? Udah tahu nih kayaknya ke sini nih. Ada jalan nggak ya, coba? Minta penerangan ya. Oke, ada. Oh katanya ke sana Kang. Ke sana ada. Jadi kita itu sahabat ya baru ke Tempat wilayah ini ya. Jadi kita nggak tahu arah jalan kemana. Ya. Gimana Kang? Nah sahabat ya, di sini itu lebih condong energinya lumayan. Jadi penelusuran Kang Dede pada malam ini itu lebih mencari frekuensi kita mendapatkan cenderamata kan Yosef. Jadi memang karena kan di episode sebelum-sebelumnya kita nggak ada penarikan ya. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini pencarian pada malam ini kita mendapatkan cenderamata buat sahabat. Amin. Ini jalan. Jadi untuk lari pun kita susah. Susah. Sahabat. Untuk penelusuran lari kita susah ya, karena kan memang satu kita tidak tahu rute kemana. Gimana Kang? Ada nggak di sini atau energi positif ataupun energi negatifnya Kang? Di areal ini sahabat ya, energi di areal ini itu sangat luar biasa sahabat. Beda dengan di sebelah sana tadi kita mengambil rem ya. Mungkin gini Kang Yosef, mungkin kenapa energi di sini lebih besar gitu kan? Karena apa tuh Kang? Karena dekat kali sahabat, karena di pinggir kita itu di areal sana memang kali ya. Oke sahabat, Kang Dede sedang melakukan dulu karena berbenturan katanya energi sama Kang Dede ya. Ayo ikutin terus. Bentar Kang. Lihat di areal sana itu ada sosok betul-betul tinggi besar. Dia itu memperhatikan kita sahabat. Jadi di areal itu mungkin pohon apa ya? Itu mungkin apa ya pohon? Ring, awi ya. Oh bambu kuning, bambu sahabat, kuning sahabat. Jadi di samping sebelah kanan bambu kuning itu ada sosok betul-betul tinggi besar. Dia menghadap memperhatikan kita di sini gitu kan. Ya mungkin biasanya sepi, sekarang ramai, ada penerangan dan bagaimana. Kira-kira kru bisa nggak ke sana untuk jalan? Ada jalan nggak? Tapi lokasinya loh Kang. Bisa katanya Kang. Coba Kita coba. telusuri aja ya. Yuk. Mana ini? Kiri apa kanan nih? Adakah Kang jalannya Kang? Buat sahabat ya, biasanya yang namanya pohon randu ya randu ya, Iya. katakanlah pohon apuk itu lebih nyaman Berarti Kang. untuk para makhluk pelembut. Dia berteduh di sana sahabat, ke bawah. Awas licin. Awas untuk kru, ini jalannya licin. Nah sahabat ya, Deketin. jadi di pinggir sungai biasanya kenapa lebih rimbun seperti ini ya, karena Gimana Kang? makhluk itu sangat cewek dia untuk menghindari matahari Kang. Memang lokasinya juga di sini adem gitu. Kalau siang juga kayaknya adem karena rimbun gitu Kang ya. Sedikit sahabat ya, sedikit sahabat. Kenapa gitu ya? Kita lebih jauh dari areal Kispat di sana. Karena Kispat tersebut areal untuk melakukan shooting itu sangat susah sahabat, karena betul-betul di tengah-tengah persawahan. Kita susah untuk menginjak. Jadi kita tetap akan membahas makhluk. Nah, makhluk yang di Kispat yang katakanlah tadi negatif, dia itu di areal sini,
biasa istirahat dan di kesepat sana gitu Kang. Gimana Kang untuk energi positif atau negatifnya di sini Kang, hadir apa enggak? Sahabat ya sedikit nih. Coba lihat Nah, sini. zoom. Kenapa tadi Kang Dede lebih condong lari ke areal sini sahabat ya? Karena masyarakat kampung terdahulu ya. Jadi di sini lebih lari ke sesajen ya. Jadi masyarakat kampung itu kalau mau bercocok tanam, mau tandur, ya lebih pamit ke pada yang punya wilayah sahabat ya. Katakanlah bukan kita dua mata melihat Kang ya. Jadi bagaimana iya. Jadi katakanlah kita tidak bisa memandang musyrik atau gimana gitu kan. Kan sudah luas. Jadi intinya kita lebih gimana ya, lebih menghargai makhluk-makhluk yang betul-betul ada di areal sini, lebih pamit, tata ramah. Berarti lebih apa ya, budaya masyarakat di sini lebih kental kan sahabat iya. ya. Jadi katakanlah kita bukan lari ke agama ya, tapi ini budaya yang ada di Indonesia. Kalau kita cocok tanam pasti melakukan pamit seperti sesajen seperti ini. Jadi gimana Kang? Kita akan melakukan penarikan daerah sini tapi mungkin Kang. Untuk kru area ini bagus apa enggak, apa di mana? Udah gimana enaknya Kang Dede aja. Gak apa-apa Kang. Kalau mereka bisa ikut, Bentar dulu Kang. Nah, ini asli sahabat ya. Gimana? Kang Dede di sini ada frekuensi siluman buaya Kang. Jadi frekuensi di sini betul-betul pernah ada frekuensinya itu yang sering Kang Ibeng di episode kemarin katakan ya, seperti amis anjir dan mungkin pernah terjadi kecelakaan atau menemukan alam ya Kang ya. mayat di sini, Allah alam ya Rodi. Kita akan coba dulu. Oke sahabat, di sini Kang Dede sedang melakukan ritual tertentu ya, izin. Karena Kang Dede merasakan energi negatif dari siluman buaya, Allah alam bisawab. Kita lihat aja. Mata kan Di sini. iya, kita akan coba untuk memanis, pastikan ya, mudah-mudahan bisa untuk kita dapatkan. Setidaknya kita meminjam dulu benda apa sih yang ada di sini gitu sahabat ya. Untuk mendohirkan benda tersebut mungkin lebih ke situ ya Kang ya, arahnya ya. Sahabat Kang Dede merasakan ada cendera mata. Sepertinya ada sahabat, sepertinya ada. Di sini Kang Dede hanya sendirian, tidak biasanya dibantu sama Kang Ibeng, dan sekarang di sini Kang Dede sendirian. Untuk kamera bisa lebih dekat ya. Jadi ada perlawanan, kata Kang Dede, ada perlawanan. Awas, untuk kru awas, ini kayunya. Hati.
kita bisa lebih dekat lagi ya. Posisi kenapa? Dapat kan? Jadi banyak sekali yang merebutkan benda ini sahabat ya. Frekuensi yang Kang Dede dapat di sini betul-betul luar biasa besar ya. Karena kenapa besar? Karena memang ada rumah ya. Ada rumah bagi mereka. Tadi bukan. Rekspati. Ini apa ya? Yalah panas Ini saya nela weh. Saya nela kan pakai ini tuh. Jadi ini apa ketika ya? ditarik betul-betul dia terbang dengan gesitnya Kang Dede tangkap ya. Coba kita cuci dulu yuk. Memang agak panas juga. Kang di zoom Ya. dulu aja Kang. Oh iya. Ambil aja Kang. Nah gitu Kang. Oh, iya. Nah, ini apa ya Kang? Sejenis pisau atau apa ya? jadi katakanlah ini memang bendanya jelek sekali ya sahabat ya. Katakanlah tapi buat mereka mungkin rumah yang betul-betul enak ya. Karena sedikit debu, sebutir debu kata bisa dibikin sebuah istana yang sejauh mata memandang itu sahabat. Jadi alhamdulillah benda ini segi yang negatifnya dari areal sini sahabat ya. Ini untuk besinya sangat tua sekali sahabat. Iya. Dan tengahnya ada logak ya Kang ya. Iya, coba sini. Jadi gini sahabat. Ini besinya cukup wallahu alam ya, tua atau tidaknya, cuman ini di sininya kayak besi jadi tempel. Ini sejenis pisau. Ya sejenis pisau. Jadi gini sahabat, Jadi gimana Kang tadi untuk penjelasannya? yang punyanya itu ini seorang wanita ya. Kenapa zaman kerajaan-kerajaan dahulu banyak sekali benda-benda atau keris-keris kecil kan sekali ya Kang ya. Keris-keris kecil atau Ini lesang Kang senjata kecil. Bisa kesini dulu Jadi sebentar yuk. biasanya sahabat ya. Sini Kang. Supaya anak kita ngobrolnya Kang. Santai. Bisa di posisi di sini Kang. Biasanya benda-benda keris-keris kecil itu dipakai para seli raja untuk pertahanan dirinya sahabat. Jadi ketika wallahu alam birodi ada bahasa perlawanan atau yang mau memperkosa atau apa, itu sebagai jenis perlawanan buat pertahanan lah gitu kan. Jadinya cendera mata untuk sahabat Widya Karun ya. Oke. Jadi ini yang unik itu tengahnya ya. Nah, untuk lebih kita mencari informasi, kita akan mediumisasikan makhluk yang ada di sini sama Aboy ya. Oke. Nah, kita ke tempat yang lebih luas ya. Oke, jadi gini Kang. Tadi kan barangnya atau cendera matanya sudah didohirkan. Apa akan langsung dimediumisasikan seperti biasa ke Aboy? Bagusnya gitu, Kang Resep. Karena dari melihat jenisnya itu sangat luas sekali sahabat ya. Karena pohon kesepat ini juga tidak ada yang tahu spesifikasi adanya dan kapan kecilnya gitu. Tapi menurut pandangan Kang Dede di sini itu dulunya patok kerbau yang tidak tumbuh sampai besar kan. Jadi kita langsung aja ya. Bersikat waktu juga. Untuk waktu silahkan Kang Boy dan tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sok silahkan sebelah sini. Nah, tambahan sahabat ya. Salam kenal dulu dong. Sapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan mediumisasi bareng Kang Dede. Sebelumnya mohon maaf ya sahabat, istri saya nggak bisa hadir di kesempatan hari ini. Mungkin sampai lahiran ya Kang ya. Iya. Mohon maaf ya Kang Dede ya. Minta doanya buat sahabat segitiga karuhun, semoga istri saya sehat selalu, bayinya sehat, sampai lahiran ya Kang ya. Amin. Langsung saja Kang. Langsung Kang. Bersingkat Oke.
Oke, sahabat, jadi Kang Dede akan langsung melakukan mediumisasi dari barang tadi tersebut ya. Langsung saksikan. Nah, nggak apa-apa, lebih afdol Kang Dede aja. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau muslim tolong jawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Jadi kita akan Kang Dede di sini. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu kediaman dari Aki ya, karena mungkin ini laki-laki yang mohon maaf. Apakah punya nama? Siapa namanya? Disepat Berarti pendek. oh, berarti ini yang mendiami di pohon sepat, namanya sendiri adalah Ki Pendek. Begitu. Nah, namanya Ki Pendek katanya. Namanya Ki Pendek. Kita akan lebih ngobrol bincang-bincang ya Ki ya. Buat Ki Pendek. Berapa lama sih Aki di areal sini? Udah ratusan tahun. Yang Kang Dede rasakan tadi pernah dialog sama temennya Aki Pendek. Di sini itu apakah betul mau sejenis Aki itu pengayom yang betul-betul di areal pesawahan ini gitu? Apakah mesti untuk adanya sesajen seperti tadi? Enggak ada. Sebenarnya sesajen itu enggak. Jadi intinya sahabat sedikit ya, tidak meminta para pelembut yang ada di sini itu sebetulnya tidak meminta ya, tapi pada dasarnya kita sendiri yang apa ya, yang lebih pamit gitu Ki, kepada Aki, lebih supaya bisa menjaga atau pamit izin di areal sini gitu. Ada tambahan sedikit Itu kopi. tadi katanya tidak mesti untuk adakan sesajen, sekarang ngotot minta kopi. Jadi tidak ada kopi di sini ya Ki ya. Mohon maaf sekali, kita tidak ada persiapan atau prepare untuk mengadakan kopi ya. Gara kopi apa gelut jeung aing? Sedikit ya untuk Aki ya. Jadi katanya tadi tidak ada perlu sesajen, sekarang beda lagi ya. Jadi muslihatnya para jin ini seperti ini sahabat ya. Makanya besar ketakwaan kita, karena pada dasarnya makhluk seperti ini banyak mengelabui kita ya. Jadi gini Ki ya, kita tidak ada persediaan untuk bikin kopi Ki. Mohon dimaklum ya Ki ya. Mohon dimaklum Ki. Kopi apa gelut? Jadi dia itu lebih sifatnya menantang sahabat. Jadi gini ya, katakanlah kalau kita tidak ada kopi, berarti Aki meminta untuk pertarungan. Nah, tapi kalau seandainya Kaki kalah, jangan ada tuntutan apapun itu untuk orang-orang pribumi yang ada di wilayah ini ya. Jadi gimana Kang? Kita layani. Terserah Kang Dede, bagus sih. Ada limo. Ayo. Jadi jenis makhluk ini yang dulu nantang sekarang yang ya udah, kalau berani katakanlah dia jagoan, Kang Dede siap. Udah segitu aja Aki yang minta kopinya. Jadi memang segelas kopi itu mencerminkan pikiran tapi sahabat ya. Makanya Kaki ini minta kopi itu Kang Yosef. Jadi kita tidak ada kopinya. Ampun. Itu aja Kang. Jadi udah pulang dulu ini ya. Katakanlah
makhluk seperti ini itu banyak mengecoh, banyak sekali bos ya. Intinya kita harus lebih banyak iman dan takwa kepada Allah Ta'ala supaya bisa terjaga oleh makhluk-makhluk yang banyak berbudaya seperti ini, sahabat ya. Apakah masih sanggup, Aki? Udah ya. Jadi tidak ada kopi di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Kita tidak bisa menggali informasi lebih lanjut kan? Udah aja. Kasihan juga ini. Pohon eta. Insya Allah kita akan menjaga pribumi sini. Ulah dituar. Insya Allah buat sahabat seperti Karhun di rumah ya. Jadi di sini menurut Ki Pendek jangan sampai tebang pohon ini gitu ya. Karena setidaknya pohon ini itu saksi bisu zaman dahulu oleh zaman sekarang, sahabat ya. Dijaga. Ya. Ulah dikikis. Ulah dirusak. Tidak akan merusak. Dan tempat sendiri lebih saksi bisu zaman dahulu adanya mungkin pribumi kampung ini ya. Itu Ki ya. Udah ya. Terima kasih informasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy ini tubuhnya sangat luar biasa, sahabat. Sangat luar biasa. Jadi ini ya mungkin cukup aneh juga ya. Waktu pertama katakanlah kesurupan atau mungkin dipanggil atau mediumisasi gitu. Ki Pendek itu bilang beliau minta segelas kopi gitu kan. Tapi iya tidak mesti gitu. Nggak usah katanya. Ketika kan dia bertanya apakah meminta gitu, dia bilang aing tan pernah minta. Tapi ketika kekecohannya tersebut agak hal tanda kutip, dia langsung bilang minta kopi sambil marah gitu kan. Aneh juga. Dan mungkin untuk pesan kesannya gitu, tadi Kang Dede sempat bilang juga ya bahwa Aboy ini badannya sangat luar biasa. Mungkin apa gitu Kang? Jadi intinya Aboy tersendiri ya intinya kuat, sahabat ya. Intinya kuat gitu. Alhamdulillah, karena Mungkin power makhluk tadi sangat luar biasa kan. jadi untuk Kang Boy sendiri gimana nih? Yang saya rasain apa ya? Nggak sadar lah. Intinya apa sih saya yang lakukan tadi? Ya intinya gitulah. Jadi gini, Bisa sahabat, dijelaskan? poinnya sedikit. Pesan dari Ki Pendek tersendiri lebih identik kepada lebih merawat, menjaga pohon yang ada di areal ini ya, lebih tepatnya pohon kesepat. Jadi walaupun gimana pun, kesepat ini adalah saksi bisu orang-orang terdahulu sebelum ada kampung di sini. Makanya tidak salah kalau kita menjaganya. Dan lagian pula yang namanya makhluk negatif maupun positif kembali kepada diri kita pribadi, Kang ya. Kembali lagi kepada diri kita pribadi, bagaimana kita menyimak. Intinya harus punya tata cara dan tata tertib, tata diri, intinya menata iman kita supaya tidak terganggu, tergoyahkan oleh makhluk-makhluk yang betul-betul kayak tadi Kang, memberikan informasi-informasi yang betul-betul tabu, sahabat ya. Intinya gitu aja ya. Pesan tadi dari kesepat apa Kang? Saya akan dia bawa Jadi kita akan jelaskan ya. Nanti aja mungkin di luar abis ini ya. Jadi mungkin untuk kesempatan malam hari ini kita akhiri sampai di sini seperti judul lagu ya Kang ya. Ada pesan dan kesan untuk sahabat segitiga Karhun Tadi di rumah? udah Kang. Mungkin mau nambah lagi untuk Aboy juga? ya mungkin untuk warga di sini lebih menjaga ya kelestarian alam. Betul. Tapi saya yakin warga di sini sudah menjaganya karena apa? Alhamdulillah. Kalau tidak dijaga, itu pohon kesepat nggak bakal sampai ratusan tahun itu. Saya yakin. Dan alhamdulillah itu sangat dilestarikan sekali di sini ya. Iya. Jadi untuk kesempatan malam hari ini kita akan akhiri sampai di sini seperti judul lagu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sukses untuk sahabat segitiga Karhun dimanapun berada. Jangan lupa Komen, share dan subscribe.